Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Butar-Butar dengan NIM 2306125607. Baiklah, saya akan membawa materi mengenai mengukur kelangkaan sumber daya alam dengan dosen pengampu Meki Harlan SPMSI. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu sebelumnya apa itu kelangkaan sumber daya alam? Nah, benar sekali. Menurut Kusuma 2023, kelangkaan sumber daya alam adalah kondisi ketika jumlah sumber daya alam yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, menipisnya sumber daya alam menjadi masalah yang sangat serius karena dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah pentingnya pengukuran kelangkaan sumber daya alam. Pengukuran ketersediaan sumber daya alam sangat penting dilakukan untuk menjamin penggunaan sumber daya alam tidak melebihi batas kemampuan lingkungan, serta memastikan bahwa penggunaannya tidak berdampak buruk terhadap fungsi ekologi dan menjamin generasi mendatang menikmati sumber daya alam yang sama seperti saat ini. Dan serta memastikan kegiatan ekonomi tidak mengancam fungsi ekosistem. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama adalah kelangkaan fisik. Kelangkaan fisik terjadi ketika permintaan penduduk melebihi sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Kelangkaan fisik terjadi ketika sumber daya alam mencukupi tetapi tidak tersedia karena kurangnya investasi yang signifikan dalam infrastruktur sumber daya alam. Nah, selanjutnya adalah kelangkaan ekonomi. Kelangkaan ekonomi disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang serakah yang ingin memiliki semua yang mereka butuhkan dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak menguntungkan tanpa mempertimbangkan akibat di masa depan. Terakhir adalah kelangkaan lingkungan. Kelangkaan lingkungan terjadi ketika kejadian-kejadian alam dan faktor-faktor fisik lainnya berinteraksi dan faktor permintaan, penawaran, dan struktural. Akibat dari interaksi ini adalah berkurangnya produktivitas lingkungan akibat bencana dan eksploitasi. Meningkatnya permintaan atas sumber daya karena peningkatan konsumsi dan jumlah penduduk dan keadilan distribusi sumber daya. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang pertama adalah ketersediaan dan laju eksploitasi. Kedua adalah teknologi dan efisiensi penggunaan. Dan yang ketiga adalah permintaan dan pertumbuhan populasi. Baiklah, contoh kasus lahan gambut. Berdasarkan informasi dari Bahan Restorasi Gambut atau BRG tahun 2020, ini sebaran lahan gambut di Indonesia terus berkembang dengan berbagai sumber informasi. Pada peta skala 1:250, telah diketahui luas lahan gambut sebesar 14,95 juta hektar. Informasi terkini dari institusi yang sama menyebutkan bahwa luas lahan gambut sebesar 13,4 juta hektar pada pemetaan semi-detail dengan skala 1:50. Pengurangan luas gambut ini antara lain disebabkan oleh kerincian peta atau 1:50 jauh lebih rinci daripada skala 1:250. Telah berkurangnya lahan gambut akibat subsiden atau terbakar, terutama gambut dengan ketebalan 50-100 cm dapat menjadi gambut kecil dari 50 cm yang diterangi sebagai lahan rawan mineral gambut. Nah, selanjutnya adalah metode pengukuran kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama adalah indikator fisik. Indikator ini mengatur ketersediaan fisik sumber daya alam yang ada. Contohnya meliputi sisa cadangan sumber daya alam, luasnya eksploitasi sumber daya alam, dan besarnya pemulihan alam setelah dieksploitasi. Indikator fisik ini memberikan informasi yang mengenai seberapa banyak sumber daya alam yang masih tersedia dan sejauh mana sumber daya alam tersebut dimanfaatkan. Yang kedua adalah indikator ekonomi. Indikator ini mencakup aspek harga, biaya produksi, dan permintaan sumber daya alam. Harga suatu sumber daya alam yang tinggi atau meningkat dapat menjadi tanda kelangkaan, karena hal ini menunjukkan permintaan melebihi pasokan. Selain itu, biaya produksi yang lebih tinggi juga dapat mengindikasi kelangkaan sumber daya alam karena ekstraksi sumber daya alam memperluas lebih banyak tenaga kerja dan sumber daya. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis berkelanjutan. Pendekatan berbasis kelanjutan adalah metode dan strategi yang mengutamakan keseimbangan ekologi, keadilan sosial, dan kelangsungan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Nah, selanjutnya adalah dampak kelangkaan sumber daya alam. Dampak sosial tahap pertama menurut Dickson terjadi akibat kelangkaan sumber daya lingkungan yang menyebabkan migrasi atau perpindahan penduduk secara besar-besaran, di mana dapat melemahkan negara, yang akhirnya bisa menimbulkan konflik-konflik antara suku, kudeta, atau berbagai bentuk-bentuk kekerasan ekonomi, seperti perampokan, percurikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kelangkaan sumber daya alam ekonomi, adalah kerumitan serta kesulitan untuk memperoleh barang dan jasa, terjadi suatu permasalahan dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan produksi. Terakhir adalah dampak degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam sangat serius dan berdampak luas. Pasokan pangan global sudah terancam oleh degradasi tanah, kelangkaan air, dan perubahan iklim. Sementara hilangnya keanekaragaman hayati membahayakan seluruh habitat. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.